Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan terkait chapter 19, 20, dan 21. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 19. Kemudian ada Ibnu Nalaprana. Di sini dia akan menjelaskan chapter 20. Kemudian ada Muhammad Rifki Ramadan yang akan menjelaskan chapter 21 dan Muhammad Rizky Agung Fatih yang juga akan menjelaskan chapter 21. Baik, kami mulai. Di sini saya akan menjelaskan terkait chapter 19 mengenai software testing komponen level. Jadi materi ini diambil dari buku Roger Pressman dan Gus Maxim, Software Engineer A Practical Approach, edisi ke-9. Nah, di sini ada strategi approach to software testing. Nah, jadi untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Nah, pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda dan pada titik waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan untuk pengembangan perangkat lunak dan untuk proyek besar. Kelompok uji independen. Pengujian dan debugging adalah kegiatan yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasikan dalam strategi pengujian apapun. Nah, selanjutnya adalah VNV, atau bisa dibilang Verification and Validation. Di sini verification itu mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak menerapkan fungsi tertentu dengan benar. Sedangkan validasi ini mengacu pada serangkaian tugas yang berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke kebutuhan pelanggan. Nah, menurut Bohem, Bu 81 menyatakan ini dengan cara lain. Nah, jadi verifikasi ini dia menyatakannya dengan apakah kita membangun produk dengan benar. Sedangkan validasi, apakah kita membangun produk yang tepat. Baik, kita lanjut. Organizing for software testing. Nah, untuk setiap proyek perangkat lunak, ada konflik kepentingan yang melekat yang terjadi saat pengujian dimulai. Nah, kesalahpahaman tentang pengujian tim penguji independen, yaitu salah satunya bahwa pengembang perangkat lunak itu tidak boleh melakukan pengujian sama sekali. Nah, selanjutnya bahwa perangkat lunak harus dilemparkan ke dinding pada orang asing yang akan mengujinya tanpa ampun. Kemudian penguji terlibat dengan proyek handal. Penguji terlihat dengan proyek hanya ketika langkah-langkah penguji akan segera dimulai masing-masing. Pernyataan ini tidak benar. Nah, jadi ketiga pernyataan ini itu salah ya. Nah, jadi ada sebuah kelompok uji independen, itu biasa dibilang ITG atau Independent Test Group. Ya, jadi perannya itu untuk menghilangkan masalah yang melekat terkait dengan membiarkan pembangunan menguji hal yang telah dibangun. Nah, penguji independen ini menghilangkan konflik kepentingan yang memungkinkan ada gitu. Baik, selanjutnya ke testing strategi. Nah, jadi di testing strategi ini dimulai dari intinya yaitu unit testing. Nah, unit testing ini ke kode, kemudian dilakukan integration testing, kemudian ke desain, dilakukan validation testing. Ini bentuknya spiral ya. Kemudian ke requirement, yang terakhir itu sistem testing dan sistem engineering. Nah, selanjutnya itu ke unit testing environment. Nah, di sini ada unit testing environment ya, ada test case, ada driver, ada modul-modul ya, di sini sub-sub modulnya, ada interface-nya. Nah, dalam kasus ini, penguji harus memiliki modul yang penting untuk keberhasilan proyek. Dan yang diduga rawan kesalahan karena mereka memiliki metrik kompleksitas sebagai fokus untuk pengujian unit Anda. Nah, jadi selanjutnya itu ada unit test. Nah, ini ada di unit test, ada modul, ada test case-nya. Nah, jadi interface atau antarmuka modul diuji untuk memastikan bahwa informasi mengalir masuk dan keluar dari unit program dengan benar. Kemudian lokal data struktur atau struktur data lokal diperiksa untuk memastikan bahwa data yang disimpan sementara menjaga integritasnya selama semua langkah dalam eksekusi algoritma. Nah, jadi semua independent patch atau semua jalur independen melalui struktur kontrol dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam modul telah dieksekusi setidaknya sekali. Nah, terus ada error handling patch. Nah, ini kondisi batas diuji untuk memastikan bahwa modul beroperasi dengan baik dan batas-batas yang ditetapkan untuk membatasi atau membatasi pemroses, dan akhirnya semua jalur penanganan kesalahan diuji. Nah, di sini ada white box testing. Nah, kadang-kadang disebut juga pengujian kotak kaca atau pengujian struktural.
Nah, jadi whiteboard testing ini adalah filosofi desain test case yang menggunakan struktur kontrol yang digambarkan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk mendapatkan kasus uji. Nah, di sini ada teknik whiteboard testing. Yang pertama itu ada basic path testing, flow graph, dan cyclomatic complexity. Nah, jadi basic path testing itu metode jalur dasar yang memungkinkan perancangan kasus uji untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan seperangkat jalur eksekusi dasar. Nah, kemudian ada flow graph. Jadi flow graph ini notasi sederhana ya untuk mempresentasikan control flow. Kemudian ada cyclomatic complexity. Nah, cyclomatic complexity ini metrik perangkat lunak yang memberikan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis dari suatu program. Nah, cyclomatic complexity ini mempunyai fondasi dalam teori graf dan dapat dihitung dengan satu dari tiga cara. Yang pertama, jumlah region sama dengan cyclomatic complexity. Kemudian, cyclomatic complexity untuk VG, untuk sebuah flow graph, G didefinisikan sebagai VG sama dengan E kurang N plus 2E. Jadi E ini edge dan N itu nodes. Nah, adalah jumlah edge pada flow graph dan N adalah jumlah node pada flow graph. Cyclomatic complexity VG untuk flow graph G juga didefinisikan sebagai VG sama dengan P plus 1. Jadi P ini adalah jumlah predicate nodes yang terdapat pada flow graph G. Nah, langsung aja kita ke contoh kasus untuk whiteboard testing. Di sini saya ambil dari website flinsetviadia.com. Ini. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Nah, di sini ada sebuah program whiteboard testing. Kita akan melakukan whiteboard testing yang di sini. Jadi step pertama itu kita menunjukkan bagaimana programnya dipetakan ke node grafik. Nah, ini contoh program step pertamanya. Kemudian dibuat flowchart-nya. Nah, kalau dibaca dari dimulai node pertama ya, dia perjabangan ke node kedua dan ketiga. Nih, node kedua dan ketiga. Kemudian node ketiga nih ada if. Nah, if amount lebih besar sama dengan 1000, dia maka lanjut ke node keempat, ke sebelah sini. Nah, ke node 4. Nah, kemudian else if jika tidak 1000, tidak amount-nya tuh 1000, tapi dia lebih besar sama dengan 2000, dia lanjut ke node kelima. Nah, node kelima ini result-nya menampilkan node ke-6. Ini rumusnya. Kemudian else if juga amount yang lebih besar sama dengan 1000. Jika kondisi kedua ini tidak dipenuhi, maka dia lanjut ke node ke-7. Ini. Node ke-7 dan isinya itu ke node ke-8 dan selanjutnya sampai dengan node ke-13. Nah, ini else-nya 13 karena dia sendiri. Dia langsung ke node ke-14 return totalnya. Nah, setelah membuat flowchart ini, kita menentukan kompleksitas siklomatik dari grafik aliran. Jadi sesuai rumus tadi ya, di sini menggunakan siklomatic complexity, VG sama dengan H dikurang nodes plus 2. Nah, jadi di sini H-nya tuh ada 19. Ini ya, jumlah S tuh penghubung ini. S itu jumlah busur atau linknya ini, penghubung di sini. Jadi totalnya ada 19 dan node-nya tuh ada 14. Ditambah 2 dan hasilnya 7. Jadi kompleksitas siklomatik dari grafik aliran tersebut itu ada 7. Nah, step ketiga itu menentukan dasar jalur independen. Nah, di sini pet 1. Nah, dari pet 1 ini dia ke 2, kemudian ketiga, terus kelima, ke-7, ke-9, ke-10, ke-13 dan ke-14. Nah, selanjutnya pet kedua ini dia ke 1, ke-3, ke-4, ke-14. Nah, begitupun dengan node 3, 4, 6, 7 dan 8. Dan step keempat itu menyiapkan test case bahwa pelaksanaan potensial jalur di set dasar. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Jadi set dasar pengulangan statement di tengah-tengah blok diperlukan meskipun ada gambaran pernyataan pengulangan. Statement di tengah-tengah blok diperlukan meskipun ada gambaran sampai akhir. Jika itu ada, simbol terminal tambahan dan kembali dari ekspresi boolean diperlakukan jika ada pernyataan. Nah, jadi kesimpulannya, whiteboard testing ini merupakan pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan cara menganalisa coding yang terdapat pada sistem yang sedang dibangun. Jadi kita menganalisa coding yang ada pada sebuah sistem. Baik,
Selanjutnya kita ke black box testing. Nah, jadi black box testing ini juga disebut pengujian perilaku atau pengujian fungsional, berfokus pada pernyataan fungsional perangkat lunak. Artinya, teknik black box testing ini memungkinkan Anda untuk memperoleh set kondisi input yang akan sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk sebuah program. Jadi, teknik black box testing itu ada interface testing, ada equivalency partitioning, dan ada boundary value analysis. Baik, kita lanjut. Jadi interface testing itu pengujian antarmuka digunakan untuk memastikan bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke sana dalam urutan dan tipe data yang tepat, dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang tepat. Kemudian ada equivalency partitioning. Jadi equivalency partitioning ini adalah metode pengujian kotak hitam yang membagi domain input program menjadi kelas data di mana kasus uji dapat diturunkan. Nah, kemudian ada boundary value analysis. Nah, jadi analisis nilai batas adalah teknik desain kasus uji coba yang melengkapi partisi kesetaraan alih-alih memilih elemen apapun dari kelas kesetaraan. Boundary value analysis ini mengarah pada pemilihan kasus uji tepi kelas. Baik. Oke, selanjutnya contoh kasus lagi untuk black box testing. Tadi kan sudah kita bahas mengenai white box testing, dan sekarang kita akan membahas kasus black box testing. Saya ambil contoh kasusnya juga dari website Flynn Setiadi sama Pelajarindo. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, di sini untuk black box testing, karena dia mengedepankan interface, nah jadi bentuk bentuk testingnya itu begini, ada skenario pengujian, ada kasus pengujian, ada hasil yang diterapkan. Nah, ini ada hasil pengujian, ada sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini kesimpulan. Nah, jadi pengujian black box akan dilakukan dengan cara yang relatif bertentangan dengan kebutuhan yang ada dan memastikan sistem dapat menangani semua masukan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pengguna hanya bisa memasukkan data yang benar ke dalam sistem. Penguji ini berusaha menemukan kesalahan, misalnya seperti fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang terdapat pada perangkat lunak dan sebagainya. Nah, di sini contohnya kita skenario pengujiannya saat melakukan tambah data barang. Kasus pengujiannya memasukkan semua data barang, kemudian klik tombol tambah barang. Nah, hasil yang diterapkan, data barang berhasil ditambah. Nah, berarti hasil pengujiannya sesuai. Nah, jadi proses pengujian untuk black box testing itu begini. Dan untuk hapus data barang dan update data barang dan selanjutnya. Kemudian kita ke contoh lain. Ini dari website pelajarindo.com. Nah, di sini ada nama aplikasi, ada tanggal pengujian, dan ada nama testernya. Nah, di sini ada nomor, halaman yang diuji, atau pick atau view webnya, kemudian ada aksi aktor, itu sama dengan ini, skenario pengujian atau kasus pengujiannya, kemudian ada reaksi sistem, sesuai atau tidak sesuai, gitu. Kemudian ada hasil, ini kesimpulan. Nah, contohnya, kita ke page admin, halaman home admin, kemudian kita mau pilih menu login. Nah, reaksinya kita masuk ke halaman login admin. Salahnya tidak masuk ke halaman login. Tidak masuk ke halaman login. Ini opsi ya, benar atau salah. Jadi dipilih. Jika kita uji ternyata benar, masuk ke halaman login, maka kita centang yang sesuai. Jika ternyata kita login salah, nggak sesuai, nggak masuk ke halaman login, malah masuk ke halaman user, maka itu tidak sesuai dicentang. Dan ini selanjutnya berlaku untuk halaman yang diuji lainnya. Nih. Kemudian halaman sistem pelanggan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke object oriented testing. Nah, ketika perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah. Enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap contoh paket kelas atribut data dan operasi yang memanipulasi data ini. Kelas enkapsulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. Nah, di sini ada class testing dan behavioral testing. Nah, untuk class testing itu sendiri, pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek atau OO setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Tidak seperti pengujian unit perangkat lunak konvensional yang cenderung berfokus pada data algoritmik modul dan data yang mengalir di antar muka modul. Pengujian kelas untuk perangkat lunak OO didorong oleh operasi yang dienkapsulasi oleh kelas dan perilaku keadaan kelas. Nah, sedangkan untuk behavioral testing,
Nah, di sini ada state diagram ya, di sebelah kanan ini. Nah, jadi state diagram di samping ini menggambarkan diagram status untuk kelas akun yang dibahas sebelumnya. Nah, mengacu pada angka tersebut, transisi awal ini bergerak melalui X kosong atau empty X. Kemudian, dan setup X menyatakan sebagian besar dari semua perilaku untuk kasus kelas terjadi berada dalam keadaan working X. Nah, penarikan akhir dan penutupan akun menyebabkan kelas akun melakukan transisi ke status X, networking age. Dan networking age ini close-nya lagi ke date X dan sistem selesai gitu. Date X yang tidak berkah dan sistem selesai. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan dari pengujian perangkat lunak itu adalah untuk mengungkapkan kesalahan yang ada. Untuk perangkat lunak konvensional, tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah pengujian. Kemudian, strategi untuk menguji perangkat lunak berorientasi objek dimulai dengan tes yang melatih operasi dalam kelas dan kemudian pindah ke pengujian berbasis thread untuk integrasi. Kemudian, whiteboard testing itu adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program. Ada yang salah atau tidak. Jadi kita menganalisis kode programnya. Nah, jika modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, whiteboard testing ini menguji dengan cara melihat pure kode dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Sedangkan black box testing atau tes kotak hitam dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal suatu program. Teknik pengujian kotak hitam fokus pada domain informasi perangkat lunak, menurunkan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output dari suatu program dengan cara memperbaiki cakupan pengujian menyeluruhnya. Seperti yang kita bahas tadi ya untuk black box testing. Nah, baik. Sekian dari penjelasan saya, Bagus Satrio, untuk penjelasan chapter 19 mengenai software testing. Untuk penjelasan chapter 20 dan 21, saya serahkan kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nama Prana, perwakilan dari kelompok 3 juga bakal mempresentasikan hasil ringkasan saya pada chapter 20 software testing and integration pada integration level. Langsung saja saya masuk ke hasil ringkasannya. Yang pertama itu ada dasar dari software testing. Jadi tujuan utama dari suatu percobaan adalah untuk menemukan errors atau kesalahan pada software yang dibuat. Dan percobaan yang baik adalah percobaan dengan probabilitas yang tinggi dalam menemukan error, dalam menemukan kesalahan tersebut. Berikut ini adalah atribut dari suatu percobaan yang baik menurut Kenner, Falk, dan Nguyen dengan kode KEM93. Yang pertama adalah percobaan yang baik adalah percobaan yang memiliki kemungkinan yang tinggi dalam menemukan suatu kesalahan. Jadi karena tujuan dari percobaan itu untuk menemukan kesalahan, semakin banyak kesalahan yang ditemukan, maka percobaan itu semakin baik. Maka kita dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin saja bakal terjadi ke depannya. Semakin banyak, maka semakin banyak juga yang kita perbaiki. Selanjutnya ada percobaan yang baik adalah percobaan yang tidak redundant atau berulang-ulang atau mubazir. Jadi ini sebenarnya masih berkaitan dengan poin yang pertama, di mana apabila percobaan tersebut memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menemukan kesalahan, semakin banyak kesalahan yang dicari, maka tidak perlu dilakukan percobaan yang terus-menerus berulang untuk mencari berbagai macam permasalahan yang ada di dalam software ini. Selanjutnya, percobaan yang baik seharusnya merupakan percobaan yang memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menemukan akar dari suatu kegagalan. Masih berkorelasi juga dengan poin-poin sebelumnya. Apabila ditemukan akar dari suatu error, maka batang, daun, hingga buahnya pun juga dapat kita antisipasi ke kesalahannya. Jadi kalau kita bisa menemukan inti dari permasalahan tersebut, maka itu lebih baik.
akan menjadi percobaan yang baik. Yang terakhir, percobaan yang baik sebaiknya tidak terlalu simpel maupun terlalu kompleks. Jadi percobaan yang baik itu dalam pelaksanaannya itu tidak sebaiknya tidak terlalu mudah, namun tidak juga terlalu susah untuk dilakukan. Selanjutnya berikut ini terdapat 2 cara dalam melakukan suatu percobaan untuk menemukan kesalahan yang ada. Ada 2 nih. Dan ini juga sudah dibahas tadi oleh teman saya Bagus pada chapter 19. Ada black box testing dan white box testing. Yang pertama ini black box. Black box testing menyinggung percobaan integrasi yang dijalankan dengan melatih komponen-komponen interface dengan komponen-komponen sistem yang lain. Percobaan ini meneliti beberapa aspek fundamental dari suatu sistem dengan sedikit menghiraukan struktur logis dari suatu software. Selanjutnya di sini ada white box testing, disebut juga sebagai glass box testing, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, atau structural testing. White box testing merupakan suatu filosofi dari percobaan integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari suatu struktur kontrol yang dideskripsikan sebagai bagian dari desain komponen level untuk memperoleh kasus percobaan atau test case. White box testing hanya dapat didesain ketika komponen level design atau source code-nya sudah ada. Jadi harus sudah ada source code dulu, harus ada detail dari suatu program tersebut terlebih dahulu, baru dapat dilaksanakan white box testing ini. Nah ya, ini detail logis dari suatu program harus sudah tersedia terlebih dahulu. Alur logis menuju software dan penggabungan antar komponen adalah fokus utama dari white box integration testing. Nah, selanjutnya ada integration testing itself. Jadi integration testing ini adalah suatu teknik sistematis untuk membangun arsitektur software dan dalam waktu bersamaan menjalankan percobaan untuk menemukan error yang berkaitan dengan interfacing. Tujuan dari integration testing ini sendiri adalah untuk mengambil komponen unit yang telah dites dan membuat suatu struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Selanjutnya ada top-down integration. Jadi top-down integration ini bagian dari integration testing. Ini adalah metode untuk melakukan integration testing. Yang pertama ada top-down, yang kedua nanti ada bottom-up. Oke, pertama kita bahas top-down dulu. Top-down integration testing adalah suatu pendekatan inkremental dari pembangunan suatu arsitektur perangkat lunak. Modul yang disebut sebagai salah satu komponen diintegrasikan dengan cara dipindahkan ke bawah pada hierarki kontrol. Jadi nanti ada hierarki kontrol dan modul itu dipindahkan ke bawah sekali, dimulai dengan main modul atau main programnya. Nah, yang pertama dalam melaksanakan top down ini ada 2 integrasi. Yang pertama depth first integration, yaitu mengintegrasikan semua komponen pada jalur kontrol utama dari struktur program. Pemilihan jalur utama sedikit fleksibel dan tergantung pada karakteristik khusus aplikasi. Misalnya, komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan satu use case. Misalnya, milih jalur kiri, komponen M1 dan M2, M5 akan diintegrasikan terlebih dahulu. Jadi ini, M1, M2, M5. Selanjutnya M8, atau jika perlu memfungsikan M2 ya, M6 akan diintegrasikan. Jadi dia dari tengah ke kiri, baru naik ke atas ke 6 nih. Karena yang M8 sudah nggak ada kiri lagi, dia bakal naik ke M5 nggak ada kiri lagi, dia naiknya ke M6. Kemudian jalur kontrol tengah akan dibangun, baru nanti ke sini. Yang selanjutnya ada breadth first integration, menggabungkan semua komponen yang secara langsung berada di bawah setiap level. Bergerak melintasi struktur secara horizontal. Jadi ini dari bawah dan bergerak secara horizontal, secara kanan kiri, mendatar. Dari gambar tersebut, komponen M2, M3, dan M4 akan diintegrasikan terlebih dahulu. Level kontrol berikutnya M5, M6, dan seterusnya mengikuti. Jadi ini M2, M3, dan M4 bakal diintegrasikan terlebih dahulu. Ya nanti M5, M6, dan M7 ini bakal mengikuti. Ini ada tahapan-tahapannya, ini ada gambarnya. Modul main control digunakan sebagai test driver, M1 ya. Tergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih, depth atau breadth. Bagian paling bawah digantikan satu persatu dengan komponen asli. Jadi kalau pakai depth itu tadi alurnya M1, M2, M5, M8, M6, terus ke M3, M7 gitu ya, terus ke M4. Kalau misalnya breadth first itu dari ini nih, M2, M3, M4, M5, M6, M7.
Oke, percobaan ini dilakukan ketika tiap komponen diintegrasikan. Jadi setiap melakukan integrasi tiap komponen dilakukan integrasi yang alur tadi, yang depth atau breadth tadi. Setiap penyelesaian dari percobaan, bagian bawah digantikan dengan komponen asli. Percobaan regresi kemungkinan akan dilakukan untuk memastikan tidak ada error baru yang bermunculan. Jadi regression test ini bakal dilakukan nanti ada di bawah itu regression test atau percobaan regresi bakal dilakukan untuk memastikan nggak ada error baru atau efek samping yang bermunculan yang tidak diinginkan. Tapi nanti ya bakal dibahas di bawah. Selanjutnya, proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga seluruh struktur program terbentuk. Jadi bakal dilakukan berulang-ulang terus sampai strukturnya ini kebentuk. Cukup. Selanjutnya ada bottom up integration. Jadi sesuai namanya, proses bangunan dan percobaan dilakukan mulai dari komponen yang paling bawah pada struktur program yang ada. Jadi paling bawah nanti ada gambarnya. Komponen low level digabungkan menjadi suatu kelompok yang mengerjakan subfungsi khusus. Jadi nanti bagian bawah itu bakal digabungin, bakal dibentuk suatu sekelompok subfungsi khusus tadi dan bakal dinamain apa tadi ya? Ada di bawah nanti. Bakal dinamain cluster ya, cluster. Oke, selanjutnya suatu driver ditulis untuk mengkoordinasikan test case input dan output. Terus kelompoknya ini diuji, cluster tadi diuji. Kemudian drivers dihilangkan dan kelompok digabungkan. Selagi melaju ke atas program structure. Ini biar enak dilihat aja. Jadi ini yang low level tadi, ini low level tadi, ini low level tadi. Itu dikelompokkan jadi cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Nah ini D1, D2, D3 ini drivernya. Jadi proses integrasi ini didasari oleh pola yang diilustrasikan pada gambar di atas. Di gambar ini komponen yang ada digabungkan untuk membentuk kelompok 1, 2, dan 3. Tiap kelompok diuji dengan driver, blok dengan garis putus-putus D1, D2, D3. Kelompok 1, cluster 1 dan 2 adalah turunan dari MA. Driver 1 dan driver 2 dibuang, dia bakal langsung connect ke MA ini. Begitu juga pada MB. Nah ini misalnya ini kan terhubung sama D. Nah D ini kalau misal dibuang, cluster 3 langsung berhubungan dengan MB gitu. Semakin naik maka kebutuhan akan test driver akan semakin berkurang. Jadi kalau misalnya semakin naik, driver ini nggak diperlukan lagi, tinggal langsung cluster sama ininya aja, sama main programnya aja. Selanjutnya continuous integration adalah suatu percobaan untuk menggabungkan komponen yang ada menjadi software yang berkembang. Smoke testing merupakan salah satu contoh ya. Smoke testing ini salah satu pendekatan integration testing yang dapat digunakan ketika produk software sedang dikembangkan dengan menggunakan short increment build times. Smoke testing biasanya dikarakterisasi sebagai strategi integrasi terus-menerus. Nah, smoke testing memberikan beberapa manfaat apabila diterapkan pada proyek software yang kompleks. Jadi semakin kompleks itu semakin manfaatnya semakin didapatkan kalau kita menggunakan smoke testing. Antara lain itu resiko integrasi diminimalisir, kualitas dari end produk yang dihasilkan akan meningkat, terus diagnosis dan perbaikan dari error disimplifikasi, dan progres lebih mudah untuk dicerna. Nah, jadi poin 3 ini diagnosis dan perbaikan dari error disimplifikasi. Kenapa begitu? Karena smoke testing ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi diagnosa dari kesalahan error yang ada itu bakal dilakukan terus-menerus sampai ketemu, dan semakin banyak proses ini diulang maka semakin cepat ditemukan dan perbaikan juga semakin mudah untuk dilakukan. Nah, poin keempat ini ada progres lebih mudah untuk dicerna. Ini sebenarnya dari sudut pandang tim. Progres bisa lebih mudah untuk dicerna karena smoke testing ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi progres yang ada itu terlihat dan nyata selama smoke testing ini dijalankan. Jadi para tim developer itu dapat nih kalau progresnya itu ada sebenarnya dengan diadakan smoke testing ini. Selanjutnya itu ada artificial intelligence and regression testing. Nah tadi udah dibahas di atas regression testing, nah ini bakal mulai masuk situ. Sebentar.
Oke, lanjut. Sorry. Selanjutnya artificial intelligence dan regression testing. Dalam konteks strategi integration test, regression testing adalah pengeksekusian ulang dari beberapa subset test yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak memperbanyak efek samping yang tidak diinginkan. Jadi sebelum lanjut kita balik dulu ke atas, ke sini, ke ini. Jadi apabila sudah dilakukan proses integrasi, ini di ujungnya ada percobaan regresi kemungkinan akan dilakukan untuk memastikan tidak ada error baru. Jadi setiap kita memodifikasi suatu software, kemungkinan akan munculnya efek samping itu semakin meningkat. Nah, di sini regression testing itu dilakukan biar efek samping yang mungkin bakal timbul setelah terjadinya perubahan pada software itu dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir. Lanjut. Regression test harus dilakukan setiap kali suatu perubahan besar dilakukan pada software, berfungsi untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh hal-hal tertentu tidak menciptakan error tambahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya integration testing in the OO context. Jadi ini object oriented ya. Ada dua strategi untuk integration testing dari sistem object oriented. Yang pertama ada thread based testing dan use based testing. Oke, thread based testing ini mengintegrasikan sekelompok kelas yang diperlukan untuk merespon satu input untuk sistem yang ada. Setiap thread diintegrasikan dan dites secara individual. Regression testing diterapkan untuk memastikan tidak ada efek samping yang muncul. Balik lagi ke yang tadi. Use based testing sendiri memulai pembangunan sistem dengan cara mengetes kelas yang digunakan sedikit server classes. Setelah independent class dites, layer selanjutnya dependent, turunan dari independent bakal menggunakan kelas independen pula yang akan dites. Tahapan ini diulang-ulang sampai seluruh sistem terbangun. Selanjutnya validation testing. Seperti tahapan testing lainnya, validation juga berusaha untuk menemukan error, namun lebih berfokus pada requirement level atau hal-hal yang akan langsung jelas terlihat oleh end user atau customer-nya nanti. Validasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun definisi simpelnya adalah proses validasi dapat dikatakan sukses apabila software bekerja pada urutan yang diharapkan oleh user. Selanjutnya di sini ada testing pattern, materi terakhir kita. Testing pattern sini mendeskripsikan permasalahan testing umum dan solusi yang dapat membantu kita saat dihadapi oleh permasalahan tersebut. Jadi nanti ada suatu permasalahan yang memang sudah sering muncul di dalam proses pembuatan software dan sudah umum muncul di kalangan developer. Jadi bakal ada testing pattern atau pola pengujian yang diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan umum tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi bingung untuk nyari solusinya karena sudah ada pola yang disediakan. Nah ini contohnya, ada ini nama patternnya ini pair testing. Jadi fungsinya itu adalah sebuah pola proses oriented. Pair testing mendeskripsikan sebuah teknik yang analogis pada pair programming di mana dua tester bekerja sama untuk mendesain dan mengeksekusi serangkaian tes yang dapat diterapkan pada unit integration atau validation testing activities. Jadi bakal ada pola khusus yang bakal memudahkan kita untuk mencari errors. Nah, di sini ada rangkuman yang terakhir, integration testing membangun balik ke materi awal ya, integration testing. Integration testing ini membangun arsitektur perangkat lunak, sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan terkait dengan interface antar komponen perangkat lunak itu sendiri. Jadi interface antar komponen software itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain itu sendiri. Jadi yang tadi dia sudah ditentukan oleh desain. Selanjutnya ada black box integration, didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna atau representasi pemodelan analisis lainnya. Penulis kasus uji atau test case tidak perlu menunggu kode implementasi komponen ditulis selama mereka memahami fungsionalitas yang diperlukan dari komponen yang menjalani pengujian. Selanjutnya ada white box testing, memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani pengujian. White box testing sendiri dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau source code itu sudah ada.
Selanjutnya ada integration testing dari object oriented software, dapat dilakukan dengan menggunakan thread based atau use based strategi. Thread based testing mengintegrasikan kumpulan kelas yang berkolaborasi untuk merespons satu input atau peristiwa. Use based strategi membangun sistem berlapis-lapis mulai dari kelas-kelas yang tidak menggunakan kelas server. Selanjutnya di sini ada regression testing, proses mengeksekusi ulang kasus uji atau test case yang dipilih setelah setiap perubahan yang dibuat pada sistem perangkat lunak. Regression testing harus dijalankan setiap kali komponen atau perubahan baru ditambahkan ke peningkatan perangkat lunak atau software. Yang terakhir ada testing pattern, menjelaskan masalah pengujian umum dan solusi yang dapat membantu Anda menanganinya. Jadi berikut tadi adalah penjelasan mengenai chapter 20 software testing and pada integration level. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada rekan yang bakal membahas chapter 21. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang software testing atau pengetesan software yang khusus untuk mobilitas. Jadi untuk pengetesan software berbasis mobile itu tidak hanya cukup untuk executable test case, tapi juga memberikan hal-hal teknisnya juga. Jadi untuk ada beberapa yang saya akan bahas. Yang pertama adalah pedoman mobile testing. Jadi aplikasi mobile yang menjalan seluruhnya pada mobile itu dapat dites dengan cara tradisional atau juga dengan emulator. Secara umum, user menginginkan aplikasi mobile dapat bekerja sesuai konteks dan memberikan pengalaman user khusus semua lokasi user. Selain itu, user juga menginginkan aplikasi mobile memberikan fungsionalitas kompleks dan reliabilitas yang sama dengan aplikasi desktop, tapi mobile terbatas dalam pada kemampuan. Jadi pedoman berikut memberikan basis untuk pengetesan aplikasi. Pertama, itu hal kita harus memahami jaringan dan perangkat untuk pengetesan agar menghindari bottleneck. Yang kedua adalah melakukan tes di kondisi dunia nyata dan yang tidak terkontrol. Yang ketiga, memilih alat automation test yang tepat. Keempat, menggunakan weighted device platform matrix untuk mengidentifikasi kombinasi hardware atau platform yang terkritis. Yang kelima adalah mengecek alur fungsionalitas end-to-end di platform setidaknya sekali. Yang keenam, melakukan pengetesan performansi GUI dan kompatibilitas menggunakan perangkat sungguhan. Dan yang terakhir, mengukur performa hanya dalam kondisi traffic wireless dan server yang realistis. Nah, kemudian setelah saya menyebarkan tentang pedomannya, yang kedua adalah strategi dari pengetesannya. Untuk pengetesan UX, user harus disertakan dalam pengembangan agar usabilitas dan aksesibilitas dapat sesuai keinginan stakeholder. Kemudian untuk pengetesan kompatibilitas perangkat, pengetes itu harus memastikan aplikasi mobile bekerja dalam kombinasi hardware dan software yang diharuskan. Yang ketiga, pengetesan performansi. Pengetes mengecek kebutuhan non-fungsional pada aplikasi mobile. Keempat, pengetesan konektivitas. Pengetes memastikan aplikasi dapat mengakses jaringan dan mentolerir akses jaringan yang lemah atau terganggu. Selanjutnya, pengetesan keamanan. Pengetes memastikan tidak melanggar kebutuhan privasi dan keamanan yang telah disetujui. Yang ketujuh, pengetesan in the wild. Aplikasi dites pada keadaan yang nyata yang perangkat user di jaringan di penjuru dunia. Yang terakhir, pengetesan sertifikasi. Pengetes memastikan aplikasi memenuhi standar yang diberikan App Store dapat aplikasi didistribusikan. Baik, tentunya selama pengetesan ada beberapa permasalahan yang terjadi, terutama pada user experience. Yang pertama adalah pengetesan gestur. Jadi dalam aplikasi mobile tentunya kita akan menggunakan touchscreen. Jadi ada beberapa gestur, contoh-contoh gestur di tap, double tap, drag, flick, pinch, spread, press, and press tap. Nah,
Jadi pengetesan tekstur memiliki masalah bahwa gestur sulit diaplikasi tentunya. Tentunya, tapi itu dapat diatasi dengan menggunakan program test framework yang dapat memanggil fungsi mensimulasikan gerakan. Tapi tentunya program ini harus dibuat. Dan karena harus dibuat, jadi menambah biaya dan membuat biaya produksi cukup mahal. Nah, dan juga tes aksesibilitas dan usabilitas sangat penting dalam perangkat seperti smartphone dan harus diperhatikan karena pengguna dari program ini mungkin tidak hanya manusia yang tidak memiliki disabilitas, tapi juga yang memiliki disabilitas. Kemudian masukkan papan ketik virtual atau virtual keyboard. Jadi papan ketik ini harus dipastikan tidak menutupi layar saat digunakan. Jadi jangan sampai keyboardnya menutup setengah, terus yang kotak ingin diinputkan malah tidak terlihat. Terus yang kedua, harus dapat diperbaiki dengan baik jika terjadi kesalahan pengetikan tanpa crashing. Jadi misalnya kalau kita salah mengetik, nah jadi kalau user salah ngetik tiba-tiba aplikasinya crashing, nah, itu harus diperbaiki. Kemudian dalam prediksi teks inputan user, ini sebenarnya opsional, tapi akan lebih bagus jika ada. Terus untuk pengetesan biasanya dilakukan dalam laboratorium usabilitas atau secara langsung. Maksudnya ini dites secara intensif oleh quality control atau secara langsung, maksudnya oleh user-usernya sendiri, user yang mengetesnya langsung. Lalu masukkan suara dan pengenalan. Yang selanjutnya adalah voice recognition. Jadi masukkan suara harus menangkap suara pada lingkungan yang ramai. Karena pengguna smartphone atau mobile itu pasti menggunakannya di kondisi yang tidak sepi atau di tempat-tempat umum. Kemudian user dibebani kemampuan kognitif lebih karena harus memikirkan kata yang tepat dibanding hanya untuk mengetuk layar. Jadi bukan hanya mengetuk layar, jadi harus dipikirkan dulu kata apa dan harus tepat kata-katanya sehingga dapat didengar oleh si mobile tadi. Untuknya akurasi dan keluasan pengenalan suara semakin berkembang besar. Terus pengetesan harus memperhatikan kondisi lingkungan dan variasi suara. Kesalahan input harus dipastikan tidak membuat aplikasi crash tentunya. Selain itu, akan membutuhkan banyak user dan lingkungan agar aplikasi dapat bekerja dengan error dan dapat diterima. Kita membuat log error ke developer supaya dapat diperbaiki oleh developernya. Kemudian peringatan dan kondisi luar biasa. Aplikasi harus memberi peringatan apabila muncul faktor-faktor yang berdampak pada user experience. Misalnya WiFi tiba-tiba mati, atau misalnya mobile device-nya tiba-tiba nge-hang atau keluar atau mati sendiri. Tentu harus menstimulasikan kondisi dan peringatan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pada perangkat harus pada perangkat sungguhan. Banyak sistem komputer harus dapat recover dari kegagalan dan manajemen pemrosesan dalam waktu singkat, sehingga sistem harus toleran terhadap kegagalan. Nah, selain tentunya aplikasi itu mungkin error atau terjadi satu kegagalan atau failure, tapi sistem komputer itu harus dapat recover dari kegagalan tadi. Nah, jadi pengetesan pemulihan ini, recovery tadi tes itu harus membuat prosesnya dipaksa gagal, jadi dibuat force close atau semacamnya, dan pemulihan ini harus benar-benar dilakukan dan berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke pengetesan aplikasi web. Jadi banyak pengetesan web yang juga cocok untuk pengetesan aplikasi mobile ringan dan simulasi interaktif. Berikut adalah rangkuman strategi aplikasi web. Jadi pertama, konten model untuk aplikasi web dicek ulang untuk menyingkap masalah. Model interface dicek ulang untuk memastikan seluruh use case terakomodasi. Model desain dicek ulang untuk menyingkap error navigasi. Kemudian tampilan user dicek ulang untuk menyingkap error pada presentasi dan atau mekanisme navigasi.
Setiap komponen fungsional telah dites satu-satu, lalu aplikasi ke seluruh arsitektur dapat dites, kemudian aplikasi web diterapkan dalam variasi konfigurasi lingkungan dan dites kompatibilitasnya pada setiap konfigurasi. Tes keamanan dilakukan pada suatu percobaan untuk memanfaatkan kerawanan dalam aplikasi web atau dalam lingkungannya. Kemudian ya tentunya tes performa dan aplikasi web dites pada lingkungan pengguna akhir yang terkontrol dan termonitor. Hasilnya akan dievaluasi. Kemudian ada strategi web testing juga. Berikut ini adalah bagian dari testing proses yang dimulai dari konfigurasi testing, dari interface, aesthetic, content, navigation, architecture, komponen, lalu interface design dari dua ini, kemudian navigation testingnya, architecture dan komponen, lalu komponen testing, dan yang berisi configuration testing, performance testing, dan security testing. Yang di dalam lingkaran ini adalah teknologi-teknologi yang akan digunakan sebagai pendamping dari sebuah aplikasi kita. Lalu content testing, yang pertama ada content testingnya. Error pada konten aplikasi web dapat seumum kesalahan tipografis, misalnya salah ketik yang huruf kecil dari huruf besar, atau salah font yang digunakan, atau sampai signifikan kesalahan informasi, jadi informasi yang diberikan salah. Lalu organisasi yang tidak tepat, mungkin misalnya paragraf yang terbalik-balik atau semacamnya, dan yang paling parah adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Content testing mencoba untuk menyingkap hal-hal tersebut dan hal lainnya sebelum user menemukannya. Content testing memiliki 3 objektif menyingkap. Yang pertama, menyingkap kesalahan sintaksis yang dapat kita perbaiki dengan cara menggunakan grammar dan spelling checker otomatis dan pengecekan ulang oleh manusia untuk memastikan. Atau bagi sampai menyewa servis copy editor profesional. Lalu yang kedua adalah menyingkap kesalahan semantik yang dapat diperbaiki dengan cara dicek apakah konten yang diberikan telah akurat, mudah dipahami, tidak menyinggung pihak tertentu, dan bersih dari pelanggaran hak cipta. Dan yang kemudian menemukan error dalam organisasi dalam struktur konten. Nah, kemudian ada interface testing. Pengetesan antarmuka itu adalah mencoba mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika dalam antarmuka user. Nah, strategi testing antarmuka yaitu menyingkap error yang berhubungan dengan mekanisme antarmuka dan menyingkap error bagaimana antarmuka menerapkan semantik dan navigasi. Untuk melaksanakan strategi ini terdapat beberapa langkah. Pertama, fitur antarmuka harus dites agar aturan desain, estetika, dan konten visual terkait tersedia untuk user tanpa error. Yang kedua, tiap mekanisme antarmuka dites analog dengan user testing. Lalu setiap mekanisme dites dengan konteks use case dan network semantic unit, atau yang akan saya sebutkan atau singkat NSU untuk selanjutnya, untuk kategori user spesifik. Kemudian antarmuka yang selesai dites dengan use case terpilih dan NSU untuk menyingkap error di dalam semantik antarmuka. Kemudian antarmuka dites dengan lingkungan yang bervariasi. Kemudian navigation testing. Pengetesan navigasi dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme perpindahan pada aplikasi web semuanya fungsional dan memvalidasi NSU dapat diterima oleh kategori user yang sesuai. Tahap pertama, pengetesan navigasi dimulai sejak pengetesan antarmuka. Pengetesan antarmuka semuanya dites agar dapat berfungsi dengan harapannya dan dipastikan error dapat ditemukan sebelum aplikasi web dibuat online. Kemudian setiap NSU dijabarkan dalam kumpulan navigation path atau yang sering ditulis sebagai the user journey yang menghubungkan setiap navigation node. Tiap NSU memperbolehkan user untuk mendapatkan kebutuhan khusus yang dijabarkan oleh satu lebih use case untuk sebuah kategori user. Kemudian internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses untuk membuat suatu aplikasi dapat
digunakan oleh pengguna di berbagai negara dengan bahasa berbeda tanpa mengubah hal engineering-nya dari sisi dalamnya sampai mengubah struktur arsitekturnya dan semacamnya. Nah, lokalisasi, jadi internasionalisasi ini salah satu bagiannya adalah lokalisasi. Lokalisasi adalah proses adaptasi software yang digunakan pada wilayah tertentu dengan menambahkan kebutuhan khusus lokal dan menerjemahkan elemen tersebut ke bahasa yang tepat atau sesuai. Nah, untuk melakukan lokalisasi itu bisa menggunakan outsourcing, tapi terkadang mahal. Dan kedua adalah dengan crowdsourcing. Nah, kemudian untuk pengetesan keamanan digunakan untuk memastikan mekanisme pertahanan itu dibuat dalam sistem untuk melindunginya dari peretasan. Selain itu juga untuk melacak kelemahan dan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi selama data diberikan ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sisi server. Untuk melindungi data aplikasi kita atau aplikasi itu sendiri dari hal tersebut, kita dapat menggunakan firewall, enkripsi, dan teknik perizinan dan pengetesan perizinan atau administrasi dan semacamnya. Dan pengetesan ini juga didesain untuk melacak setiap teknologi keamanan yang kita gunakan untuk misalnya firewall atau enkripsi kita gunakan enkripsi apa, dan perizinan kita hierarki perizinan seperti apa. Ini dan gunanya tentu saja untuk menyingkap lubang keamanan. Begitu saja, selanjutnya saya berikan ke Rizky Agung. Rizky Agung, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Agung Al-Fatih akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rifki Ramadan. Di sini ada 5 subjudul yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah performance testing, yang kedua adalah real-time testing, selanjutnya testing AI system, testing virtual environment, dan testing documentation and help facilities. Yang pertama, performance testing. Sebuah perangkat lunak harus bisa memenuhi fungsionalitas dan kinerja dalam requirement-nya. Jadi dalam requirement sebuah perangkat lunak, selain harus memenuhi dari sisi fungsionalitas, dia juga harus memenuhi dalam sisi kinerja atau performance. Nah, pengujian kinerja itu apa sih? Itu adalah tes yang dilakukan terhadap sebuah software saat runtime dalam konteks sistem terintegrasi. Nah, pengujian ini pun bahkan dapat dilakukan pada unit level dengan menguji modul individu dalam software. Banyak masalah yang dapat terjadi pada sebuah software yang dapat diungkap dengan performance testing ini. Nah, masalahnya tersebut antara lain kurangnya sumber daya, bandwidth, kemudian kemampuan basis data, dan kemampuan sistem operasi, fungsionalitas web, masalah perangkat keras atau perangkat lunak lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kinerja client server. Nah, tujuan dari performance testing ini ada 2. Yang pertama itu untuk memahami bagaimana sistem respon saat loading, dan untuk mengumpulkan matriks yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Jadi yang pertama itu untuk memahami bagaimana sistem respon, dan yang kedua itu mengumpulkan matriks atau nilai yang dari respon tadi. Kemudian dari nilai tadi akan dilakukan sebuah tinjauan oleh developer yang berujung pada modifikasi desain pada aplikasi tersebut. Nah, pengujian kinerja atau performance testing ini akan membantu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu tentang server response time. Selanjutnya adalah komponen sistem apa sih yang bertanggung jawab atas penurunan kinerja. Yang keempat, bagaimana waktu respon rata-rata untuk pengguna pada berbagai loading condition. Dan apakah penurunan kinerja berdampak pada keamanan sistem? Apakah keandalan atau akurasi aplikasi terpengaruh seiring bertambahnya beban pada sistem? 7. Apakah ketika terjadi beban atau loading yang lebih besar dari kapasitas server maksimum terlampaui, itu apa yang akan terjadi?
Kemudian terakhir adalah penurunan kinerja berdampak pada pendapatan perusahaan. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu dilakukanlah dua pengujian kinerja yang berbeda. Yang pertama adalah load testing, yaitu memeriksa real world loading pada berbagai tingkat load dan berbagai kombinasi. Yang kedua adalah stress testing. Jadi, stress testing ini memaksa aplikasi itu berada pada loading maksimumnya dan menentukan seberapa besar kapasitas yang dapat ditangani oleh aplikasi environment. Nah, bagaimana web app dan lingkungan sisi server akan merespon berbagai loading condition itu ditentukan oleh 3 variabel. Yang pertama N itu yaitu jumlah pengguna, selanjutnya T yaitu jumlah transaksi online per satuan waktu, dan D load datanya. Nah, load testing ini juga dapat menilai kecepatan koneksi yang direkomendasikan untuk pengguna web app. Jadi throughput keseluruhannya itu disimbolkan dengan P, dihitung dengan cara P sama dengan N dikali T dikali D. Nah, selanjutnya stress testing. Ya kan, stress testing itu mencoba menemukan kesalahan yang akan terjadi pada kondisi ekstrim. Nah, untuk mencapai kondisi ekstrim tadi itu bisa kita lakukan berbagai cara. Contohnya, satu, kita membuka aplikasi seluler di perangkat yang sama. Jadi menjalankan banyak aplikasi di perangkat yang sama. Yang kedua, bisa dengan menginfeksi dengan virus atau malware. Yang ketiga, mengambil alih perangkat dan menggunakannya untuk spam. Selanjutnya, kita bisa memaksa aplikasi untuk memproses transaksi dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu waktu. Dan yang kelima, bisa menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar pada perangkat. Nah, saat kondisi ini ditemukan, jadi mobile app kita tadi itu diperiksa dan kita pastikan bahwa layanan intensif sumber daya itu dapat ditangani dengan benar. Nah, setelah itu ada yang namanya real time testing. Jadi real time testing itu katakanlah sebuah tes yang dilakukan pada kondisi pengguna langsung, yaitu pada actual device, pada perangkat langsung yang ada di tangan pengguna. Nah, jadi dalam banyak situasi, data uji yang diberikan pada sistem real-time dalam satu keadaan akan menghasilkan pemrosesan yang tepat, sedangkan data yang sama yang diberikan ketika sistem dalam keadaan yang berbeda, itu dapat menyebabkan kesalahan. Nah, oleh karena itu, banyak pengembang mobile app itu menganjurkan pengujian di lingkungan asli, di lingkungan asli pengguna menggunakan versi rilis produksi. Nah, beberapa karakteristik pengujian di alam liar itu maksudnya langsung ke pengguna, itu karakteristiknya ada berbagai macam. Yang pertama, lingkungan yang merugikan dan tidak dapat diprediksi. Kemudian browser dan plugin yang ketinggalan zaman, perangkat keras yang unik, dan konektivitas yang tidak sempurna. Nah, karena mobile app itu seringkali dikembangkan untuk berbagai device, berbagai jenis perangkat, maka kita buatlah suatu metode yang namanya Weighted Device Platform Matrix. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk membantu memastikan bahwa cakupan pengujian itu mencakup setiap kombinasi perangkat seluler dan variabel konteks. Jadi WPDM ini dibuat untuk menilai kombinasi perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu yang mana sih yang harus kita prioritaskan, yang mana yang harus kita uji terlebih dahulu. Contohnya ini. Nah, ada device 1, 2, dan 3, 4. Ada OS 1, OS 2, OS 3. OS itu operating system ya. Nah, dari device 1, ini berarti NA ini belum diketahui nilainya. Pada OS 2, dia mendapat nilai 28, dan OS 3 mendapat 49. Nah, dapat kita lihat di sini device 4 dengan kombinasi menggunakan OS 3 itu mendapatkan skornya 63. Nah, jadi kombinasi antara device 4 dan OS 3 inilah yang harus kita prioritaskan dalam uji real time tadi. Nah, selanjutnya ada testing AI system. Jadi kan beberapa aplikasi itu bisa menggunakan suatu AI, artificial intelligence. Nah,
itu AI-nya juga bisa kita uji dengan cara menggunakan simulasi dan teknik berbasis model untuk menguji sistem AI tadi. Yang pertama adalah static dan dynamic testing. Pengujian statis itu adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Jadi dia berfokus pada tinjauan. Nah, seperti semua teknik verifikasi perangkat lunak, penting untuk memastikan bahwa kode program itu mewakili spesifikasi AI, yang berarti pemetaan antara input dan output kasus pengguna itu tercermin dalam kode. Nah, selanjutnya adalah pengujian dinamis, adalah teknik validasi yang melatih kode sumber dengan kasus uji. Jadi ini langsung menguji kode sumbernya dengan kasus uji. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI itu sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia. Nah, selanjutnya adalah MBT, yaitu Model Based Testing. Nah, pengujian berbasis model itu adalah pengujian black box yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan, khususnya cerita pengguna. Yaitu cerita pengguna itu maksudnya user kan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dia mungkin punya cerita atau kasus dia sendiri bagaimana dia menggunakan aplikasi itu. Nah, dari cerita user tadi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji. Nah, teknik ini membutuhkan 5 langkah. Yang pertama adalah analisis model perilaku, yaitu model behavioral model yang ada untuk perangkat lunak. Yang kedua, kita lintasi model perilaku tadi dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk melakukan transisi dari keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian kita tinjau model perilaku tersebut, kita catat output yang diharapkan saat perangkat lunak melakukan transisi dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian kita jalankan kasus uji. Nah, setelah itu kita bandingkan hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Kemudian ambil tindakan korektif. Nah, selanjutnya adalah testing virtual environment. Nah, hampir tidak mungkin bagi pengembang perangkat lunak itu untuk memperkirakan bagaimana seorang user itu benar-benar akan menggunakan suatu program atau aplikasinya. Nah, jadi sebagian besar developer itu nggak tahu tuh bagaimana user itu benar-benar menggunakan aplikasi itu. Jadi, solusinya adalah sebagian besar developer itu menggunakan proses yang disebut pengujian alpha dan pengujian beta untuk mengungkapkan kesalahan yang tampaknya hanya ditemukan oleh pengguna akhir. Nah, tes alpha itu dilakukan oleh situs pengembang, oleh pengembang atau developer aplikasi tersebut, dan dilakukan oleh sekelompok perwakilan pengguna akhir. Jadi sekelompok perwakilan yang merepresentasikan dari end user tadi. Nah, perangkat lunak ini kemudian digunakan dalam pengaturan alami atau setting default-nya dengan pengembang. Dengan pengembang melihat dari balik bahu, maksudnya ketika pengguna tadi menggunakan aplikasi tersebut, itu seolah-olah ada pengembang di belakangnya yang memantau bagaimana pengguna tersebut menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga pengembang tadi dapat merekam kesalahan dan masalah penggunaan. Jadi bisa dikatakan tes alpha ini dilakukan di lingkungan yang terkendali karena langsung developernya yang melihat bagaimana pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada pengujian beta. Jadi pengujian beta ini dilakukan di satu atau lebih situs pengguna akhir. Jadi tidak seperti pengujian alpha, pengembang atau developernya tadi umumnya tidak hadir. Oleh karena itu, pengujian beta itu adalah aplikasi perangkat lunak langsung di lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengembang. Langsung itu maksudnya langsung digunakan oleh end user tadi, tanpa pantauan dari developer. Nah, kemudian yang merekam kesalahan dan masalah tadi itu bukan developer lagi, tapi langsung penggunanya, mencatat semua masalahnya, kemudian dia laporkan kepada developer. Nah, kemudian dari laporan tadi, setelah pengembang menerima laporan, pengembang itu akan memodifikasi sistem dan mempersiapkan produk perangkat lunak yang baru untuk seluruh basis pelanggan.
selanjutnya adalah usability testing, itu adalah pengujian kegunaan. Jadi mengevaluasi sejauh mana pengguna itu dapat berinteraksi dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi itu bisa memandu pengguna. Nah, langkah pertama dalam pengujian kegunaan atau usability testing ini adalah mengidentifikasi satu set kategori kegunaan dan menetapkan tujuan pengujian untuk setiap kategori. Jadi ada beberapa kategori nih yang kategori dan tes yang dapat kita lakukan pada usability testing. Yang pertama adalah interactivity. Jadi bagaimana seperti pull down atau menu, tombol, widgets itu apakah interaktif atau mudah digunakan dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah layout. Nah, apakah fungsi-fungsi konten yang diletakkan pada layout tersebut mudah ditemukan atau mudah dilihat. Nah, yang ketiga adalah readability atau keterbacaan. Apakah teks dalam aplikasi tersebut itu dituliskan dengan baik dan dapat dimengerti? Apakah grafiknya itu mudah digunakan? Yang keempat adalah estetik atau keindahan. Apakah warna, layout, kemudian font itu membuat mata pengguna nyaman atau membuat aplikasi tersebut indah? Nah, yang kelima adalah display karakteristik. Apakah aplikasi tersebut optimal untuk screen size atau ukuran layar tertentu dan resolusi tertentu. Kemudian adalah time sensitivity. Apakah fitur-fitur dalam aplikasi tersebut dapat diakses dalam waktu yang tepat. Kemudian feedback. Apakah aksi-aksi yang dilakukan user kepada aplikasi tersebut itu memberikan umpan balik yang sesuai. Yang kedelapan adalah personalization. Jadi apakah aplikasi tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan khusus seorang pengguna. Dan 9 itu help, apakah bantuannya itu mudah diakses. Jadi misalnya pengguna itu kurang tahu bagaimana cara menggunakan fitur dalam suatu aplikasi, jadi itu harus ada help atau bantuan yang menjelaskan bagaimana aplikasi itu tersebut digunakan. Yang ke-10 adalah accessibility. Jadi apakah aplikasi tersebut bisa diakses oleh orang yang memiliki disabilitas. Disabilitas itu seperti bisa pada penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Dan 11 itu adalah trustworthiness. Apakah aplikasi tersebut bisa dipercaya? Contohnya, apakah personal informasi dalam aplikasi tersebut itu dijaga dengan baik? Apakah aplikasi tersebut meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan informasi personal dari user? Nah, ini gambar dari qualitative assessment of usability. Jadi ada 3 garis ya. Yang pertama adalah easy of use, kemudian kemudahannya, kemudahan dalam penggunaan, kemudian kemudahan dalam pemahaman, kemudian ada predictability. Nah, ini semakin ke atas dia akan semakin bagus. Jadi ada misleading, difficult to learn, awkward, simple, effective, dan easy to learn. Ini ada confusing, ada clear. Jadi semakin jauh dari apa nih, titik asal yang nyebutnya, itu dia semakin bagus. Nah, selanjutnya adalah accessibility testing. Jadi pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana pengguna dapat menggunakan aplikasi terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Jadi harus ada strategi desain untuk yang efektif untuk memastikan bahwa semua interaksi penting dengan pengguna disajikan menggunakan lebih dari satu saluran informasi. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Pastikan semua objek layar non-teks itu juga diwakili oleh deskripsi yang berbasis teks. Jadi misalnya ada gambar nih, gambar yang ada tulisannya banyak, itu harus ada deskripsinya juga yang berbasis teks. 2.
pastikan bahwa warna tidak digunakan secara eksklusif untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Jadi maksudnya adalah pemilihan warnanya itu tidak boleh hanya untuk sekelompok pengguna tertentu. Jadi harus menggunakan warna yang universal. Kemudian yang ketiga, tunjukkan bahwa opsi high contrast dan magnification tersedia. Jadi ini high contrast dan magnification ini, high contrast ya tingkat kecerahan, dan magnification itu adalah perbesaran ya, zoom. Bisa digunakan untuk pengguna lanjut usia atau dengan gangguan penglihatan. Nah, yang keempat, pastikan bahwa ada input ucapan atau speech input kalau penggunanya tidak bisa menggunakan mouse, keypad, dan keyboard. Dan kelima, tunjukkan bahwa mengedipkan, menggulir, scrolling, atau memperbarui konten, updating otomatis itu dihindari untuk mengakomodasi pengguna yang kesulitan membaca. Nah, selanjutnya adalah playability testing, yaitu sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna. Nah, playability game ini dipengaruhi oleh kualitas game, yaitu kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realisme, grafik, dan suara. Nah, jadi untuk playability testing ini ada tinjauan ahli atau expert review yang dapat digunakan. Tinjauan ahli itu harus dilengkapi dengan digunakan oleh pengguna akhir yang representatif, seperti tes yang kita lakukan pada uji beta dan uji penerimaan. Nah, dalam tes bermain biasa, pengguna mungkin diberi petunjuk umum tentang penggunaan aplikasi. Kemudian pengembang kemudian akan mundur itu maksudnya lepas tangan, dan cuma mengamati bagaimana pemain tadi menggunakan permainannya tadi tanpa diganggu. Nah, para pemain mungkin diminta untuk menyelesaikan survei tentang pengalaman mereka setelah menggunakan game tersebut. Nah, selama pengujian tersebut, pengembang mungkin akan merekam sesi permainan atau hanya mencatat bagian mana sih pengguna itu mendapati kesulitan, dan melihat bagaimana pengguna tadi itu menyelesaikan kesulitannya tadi. Nah, setelah itu, ini menunjukkan bahwa playability testing ini mungkin membantu dalam menilai aksesibilitas di lingkungan virtual juga. Nah, yang terakhir adalah testing documentation dan help facilities. Jadi, tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada mengikuti panduan pengguna atau user guide dengan tepat, tetapi malah mendapatkan hasil atau perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dokumentasi. Nah, karena alasan inilah, testing documentation dan help facilities itu harus menjadi bagian penting dari setiap pengujian perangkat lunak. Nah, ini bisa dilakukan dalam dua fase. Yang pertama itu tinjauan teknis, yaitu memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Editorial itu maksudnya bagaimana teksnya disusun gitu. Bagaimana, apakah ada hyperlink, apakah contoh-contoh yang diberikan itu sudah sesuai, apakah troubleshooting yang diberikan pada dokumentasi itu sudah jelas. Jadi lebih ke sisi teksnya. Dan tahap kedua itu uji langsung. Itu langsung digunakan dari dokumentasi tadi, itu dites langsung digunakan dengan hubungan program yang sebenarnya. Oke, selesai. Seperti itu dari saya. Bila ada salah-salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.